Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini adalah melayani perasaan Allah. Kesukaan Allah Bapa adalah kehendaknya dilakukan atau dipenuhi dalam kehidupan setiap individu, setiap kita. Kehidupan ini diadakan memang hanya untuk kesenangan dan kepuasan hati Allah Bapa. Jika tidak demikian berarti sebuah kesesatan. Dan seseorang di pihak iblis atau sedang tertawan dalam kuasa kegelapan, ya. Jika tidak hidup untuk kesenangan Allah, untuk siapa? Diri sendiri. Itu berarti pemberontakan. Oleh sebab itu kekristenan adalah hubungan dengan Allah Bapa yang benar-benar dialami untuk menyukakan hatinya atau melayani perasaannya. Orang yang tidak hidup dalam pelayanan terhadap perasaan Allah atau tidak hidup untuk kesukaan hati Allah, tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Kalau seseorang baru menjadi Kristen atau belum dewasa, bisa dimengerti kalau hidup hanya untuk kesenangan sendiri. Tetapi kalau mestinya sudah dewasa tetapi tidak hidup menyukakan hati Allah, maka ia tidak akan bisa berdamai dengan Allah untuk selamanya. Tentu menyukakan hati Allah Bapa adalah dengan kehidupan yang hanya melakukan apa saja yang Dia kehendaki, bukan sekedar kehendak kita yang dipimpin oleh Dia, melainkan kehendaknya yang kita lakukan. Ya, jadi kehendak kita adalah pengertian apa yang Allah ingini dan melakukannya, saudaraku. Ya, ini Tuhan kehendaki, artinya dengan rela kita mau mengerti kehendak Allah, kita mau mencari kehendak Allah, mau mengerti dan melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan isi doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah isi dan maksud perdamaian dengan Allah. Tentu hal ini menciptakan kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak melukai dan merugikan orang lain, saudaraku. Kehidupan yang tidak memiliki kebencian terhadap siapapun. Ya, tentu tidak ada dendam, tidak ada niat sama sekali untuk membalas kejahatan orang. Apalagi berbuat jahat kepada orang, waduh, tidak mungkin, jauh, tidak akan kita lakukan. Saudaraku sekalian, sebagai sekutu Allah, hidup kita tidak akan dikuasai oleh percintaan dunia. Dan akhirnya, kehendak Allah adalah keselamatan jiwa-jiwa agar tidak seorang pun binasa. Kita lakukan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Orang percaya yang benar peduli terhadap keselamatan jiwa orang lain. Orang-orang seperti ini akan berusaha bagaimana dirinya menjadi manusia yang berkenan kepada Allah dan mengusahakan orang lain juga dapat hidup berkenan kepada Allah. Usaha yang dilakukan adalah mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas. Usaha ini merupakan satu-satunya agenda hidupnya. Inilah yang dimaksud Paulus bahwa baginya hidup adalah Kristus. Betapa besar jebakan bagi seorang pendeta yang merasa ada dalam pelayanan tapi sebenarnya mencari nafkah kehidupan. Betapa besar jumlah korbannya, yaitu jemaat yang dilayani pasti tidak akan mendengar kebenaran dan tidak terimpartasi spirit yang baik. Biasanya salah satu cirinya orang-orang seperti ini masih mengingini kehidupan wajar seperti manusia lain, mengumpulkan kekayaan dalam bentuk aset, yayasan atau gereja yang akhirnya diwariskan kepada keluarganya. Menimbun uang untuk hari esoknya di bumi, padahal semua itu bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan di waktu yang sisa dan singkat sekarang ini. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan mamon, kekayaan dunia, sebagai sarana untuk bersahabat dengan Allah atau mengabdi kepada Allah. Mereka yang tidak mengerti isi dan maksud perdamaian dengan Allah
pasti hanya sibuk menyusun deskripsi mengenai perdamaian tanpa mengalami perdamaian secara konkret. Ini kalau para teolog bagaimana menyusun doktrin mengenai pendamaian, tetapi tidak memiliki perdamaian dengan Allah. Mereka memiliki teori tentang pendamaian dalam Yesus Kristus yang menjadi karya ilmiah, menjadi jurnal, menjadi buku, tapi mereka tidak mengalami perdamaian dengan Allah. Dan itu nampak sekali dari kualitas hidup mereka. Mereka sering berkutat dengan masalah doktrin, dengan menyerang secara langsung sesama orang Kristen, dengan menyesat-nyesatkan orang lain. Mereka merasa sedang membela kebenaran, padahal membuat gaduh terhadap sesama orang Kristen dan merusak pekerjaan Allah. Orang yang menghayati bahwa dirinya adalah warga kerajaan surga pasti dapat menghormati Allah sebagai Bapa dengan patut dan menundukkan diri kepada Allah ya, secara tulus dan benar. Tentu juga menundukkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Raja, serta hidup dalam perjuangan untuk menjadi utusan Tuhan Yesus demi keselamatan manusia. Saudara, Rasul Paulus oleh ilham roh menyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kata kewargaan dalam teks aslinya adalah politeuma, yang bisa berarti homeland, commonwealth, state, citizenship, ya, tanah air atau persemakmuran, negara bagian atau kewargaan, politeuma. Kita ini adalah kewargaannya di surga, politeuma kita. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20 dalam terjemahan sehari-hari diterjemahkan begini, saudara. Dalam terjemahan sehari-hari, ya saudara. Dari situlah juga Raja penyelamatan kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dari situlah juga Raja penyelamatan kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Tetapi kita adalah warga negara surga, dan dari situ juga Raja penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Dalam terjemahan lain, kalimat dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. We eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Dengan sangat kita menantikan Yesus juru selamat, ya, sang juru selamat. Orang yang menghayati bahwa dirinya adalah warga negara surga pasti memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus bahwa Ia juga ingin bertemu muka dengan kita. Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan berkata, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan turun menjemput kamu. Kalau sebagai mempelai wanita kita tidak merindukan mempelai pria, berarti sebuah ketidaksetiaan. Pasti hati orang tersebut telah tertambat kepada yang lain. Inilah yang ditakutkan oleh Paulus sehingga ia menulis dalam suratnya demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ini saudara, saya ulangi. Kalau sebagai mempelai wanita kita tidak merindukan mempelai pria, berarti sebuah ketidaksetiaan. Hati kita sudah tertambat kepada yang lain, dan itu kita berarti gagal menjadi perawan suci di hadapannya. Jangan sampai hal ini terjadi atas hidup kita, saudara. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.